Ya, Baraya, siang ini saya nyemah ke rumah kediamannya Kang Haji Agus Sunjaya, Sarjana Hukum. Beliau posisinya sekarang sebagai sekmat di Legon Kulon, sekaligus juga PJ di salah satu desa di Legon Kulon. Nah, yang akan kita bahas bersama beliau paling tidak 4 hal. Yang pertama, bagaimana keluarga beliau yang ayahnya merupakan tokoh pertanian di Batangsari ini dengan banyak saudaranya itu mulai meniti karir sejak mulai beliau di Kabupaten Subang sebagai birokrat, lalu kemudian sekarang kembali berdinas di kampung halamannya di Pantura. Lalu beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, termasuk sekarang di forum P4 ya, yang akan kita juga diskusikan. Dan yang terakhir tentu saja harapan beliau terhadap bagaimana sebetulnya tata kelola pemerintahan desa, terutama di Pantura, menyongsong era industrialisasi di Pantura, terutama juga bagaimana kemudian Pantura menyongsong pemekaran nanti. Saksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baraya, kesempatan sore ini saya bertemu di sini di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, di kediaman Pak Haji Agus Sunjaya, Sarjana Hukum. Kang Haji sehat? Alhamdulillah. Ini hari libur ya? Betul, Pak. Oke, dan Kang Haji bisa bersama keluarga seharian ini. Apa saja kegiatan hari ini, Kang? Sebelumnya saya menjawab nih Pak ya, karena Bupati kita sering menyampaikan salam rakyat Subang. Nah, salam rakyat Subang. Apa saya itu juga salam? perlu disampaikan ya. Rakyat Subang gotong royong, Subang Jawara. Oh, rakyat Subang gotong royong, Subang Allah jaya, pemerintahnya istimewa, pelayanannya dan sejahtera kemasyarakatan. Amin. Oke. Nah, pada hari ini saya pagi hari sebelum ada kontak Pak Haji ke saya juga posisi waktu di kontak itu ada di Indramayu, Pak. Indramayu. Artinya sedang ada soan ke saudara di sana, ada yang hajat. Akhirnya saya ya ke sana juga melihat saudara yang ada di Indramayu. Nah, dan pas hari ini, pas jam tadi saya datang langsung kontak Pak Haji. Oke. Jadi Baraya, kita bertemu dengan beliau di sore hari Minggu ini dan beliau lepas dari atau kembali dari hajatan keluarganya di Indramayu. Kang Haji Agus ini lahir di sini rumah ini atau di mana, Pak? Kalau lahiran itu saya tepatnya di Desa Mandalawangi. Di Desa Mandalawangi. Di Batang Gede. Di Batang Gede dulu ya. Ayahnya dulu petani. Ayah saya itu Haji Danya. Iya. Atau sebelumnya Haji Muhammad Amin. Ayah saya itu seorang petani. Petani. Iya. Keluarga dari ayah itu dan ibu berapa orang, Kang? Semuanya itu ada 6. Ada 6 ya? Nah, sementara ini ada 4 ya. Nah, sekarang ada 4. Yang lain ya meninggal lah. Iya. Nah, yang pertama yang paling besar itu Pak Haji Suara. Haji Suara. Yang kemarin pernah menduduki di Dewan. Di Dewan. Dan pemirsa tentu tahu lah Baraya semua Pak Haji Suara. PKPD. Iya. Kemudian yang kedua? Yang kedua tuh Haji Tartisem. Iya. Meninggal. Iya. Terus ada juga cewek lagi, Haji Teni. Haji Teni. Masih ada. Terus dilanjut ke kakak saya itu Haji Rasta Hidayat. Haji Rasta. Sempat jadi Kadis Pertanian. Kepala Dinas Pertanian yang kemudian wafat sedang menjabat itu ya. Betul, Pak. Iya, dan itu satu alumni dengan kami di SMA Pemanukan. Lanjutkan saya sendiri. Bapak. Terus ada lagi yang bungsu. Ada bungsu yang itu Haji Cecep. Haji Cecep. Jadi Bapak itu pangais bungsu lah ya kalau orang pangais bungsu lah. Dan Ibu sekarang masih jumeneng ya, masih sehat. Alhamdulillah, masih sehat, alhamdulillah. Oke, Kang. Ini akan sekolah di SD di sini di Batang. SD di Mandala. Itu di Mandalawangi. Mandalawangi. SMP-nya? SMP-nya di SMP 1 Sukamandi. SMP 1 Negeri Sukamandi dan SM-nya di SMA Pemanukan. Jadi kita satu alma mater, lalu kemudian sekolah ke Fakultas Hukum Unsika. Unsika ya. Lulus tahun berapa? 96. Lalu kemudian menjadi abdi negara itu tahun berapa mulainya? Ya, ada kekosongan Pak. Dari tahun 96 sampai tahun 2002 itu ada kekosongan 6 tahun. Alhamdulillah karena
berkat kakak saya juga, sehingga saya jadi abdi negara pada tahun 2002. 2002 itulah mulai berdinas di Subang. Pertama di bagian hukum atau di bagian mana dulu? Tepatnya langsung di bagian hukum. Langsung di bagian hukum? Langsung di bagian hukum. Dari tahun 2002 sampai 2008. 2002 sampai 2008? Nah, karena kemarin 6 tahun? 2008 ada semacam pemekaran yang disampaikan di YouTube saya sebelumnya, ada pemekaran dari 22 kecamatan menjadi 30 kecamatan. Akan kembali akhirnya di daerahkan. Berpikir lebih baik kami mengabdi di kampung halaman sendiri. Pantura. Akhirnya ke Sukasari. Nah, dipromosikan jadi Kasubag Umum. Kasubag Umum di Kecamatan Sukasari. Sampai tahun 2011. 2008 sampai 2011. Alhamdulillah, kami pun naik promosi lagi. Jadi kasih terantip. Masih di Sukasari? Masih di Sukasari. Dilanjut sampai tahun 2017 juga. 2017 promosi lagi. Menjadi Sekmat Sukasari. Setelah itu baru kemudian tahun 2020. Tepatnya bulan Juni 7. Saya dimutasi atau rotasi ke Legon Kulon. Dari Sekmat sekarang posisi di Legon Kulon dan juga sekaligus posisi kemarin itu PLT ya, atau apa namanya, PJ ya? PJ Kepala Desa Legon Kulon juga. Oke Kang, menurut Kang Haji nih, mengabdi sebagian besar tentu sejak 2008 sampai sekarang hampir 12-13 tahun ya di pantai utara ini, maksudnya di kecamatan-kecamatan yang ada di utaranya Subang. Nah, apa yang akan lihat, terutama soal penyelenggaraan pemerintahan desa, apa yang akan pikirkan, apa yang akan harapan gitu, apa fenomena apa kira-kira yang paling menonjol itu? Kalau saya digali Pak Haji ya. Iya. Terus terang kalau saya merunut ke belakang dulu Pak Haji ya. Karena basic saya dulu sebelum jadi PNS, saya tahun 1988 sampai tahun 2020 itu hampir 32 tahun saya punya hobi. Hobinya apa tuh? Saya. Itu di bola voli. Hobinya voli? Artinya di bola voli ini saya pernah main di tiap-tiap desa ke desa, atau kecamatan ke kecamatan, kabupaten ke kabupaten. Nah, saya melihat ke arah ke sana, antar kabupaten, maaf nih, saya membandingkan, otomatis sering membandingkan. Membandingkan antar Kabupaten Kerawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Surakarta dengan kabupaten sendiri. Di bidang mungkin di bidang saya belum memahami ya. Belum yang lainnya. Kalau diinjak secara ini tentang infrastruktur. Nah, di sini secara ini ketinggalan untuk tahun-tahun sebelum pemerintahan sekarang. Ketinggalan, sehingga kami berpikir kerja di bagian hukum lebih baik kami pindah ke teritorial ya, ke bawah. Artinya saya nanti berkiprah membantu masyarakat, sehingga yang namanya apa ya, ketinggalan itu sedikit demi sedikit mengimbangi kabupaten yang lain gitu. Nah, dari sana dulu merucutnya saya berpikir, nah kebetulan saya jadi di kecamatan. Nah, kalau membandingkan ini ada apa sih sebenarnya? Jadi pertanyaan saya, kenapa jadi ketinggalan dengan kabupaten sendiri, terutama di daerah Pantura? Menurut saya itu ada di leading sektornya di seorang kepala desa. Kata kuncinya di kepala desa. Kata kuncinya di kepala desa. Kalau kepala desa, kalau melaksanakan tata kelola keuangan dengan benar atau sesuai dengan regulasi, yakin ini akan jauh berbeda. Artinya ini berangkatnya itu dari kepala desa. Kalau kepala desanya amanah atau melaksanakan sesuai regulasi, yakin semua kegiatan itu akan nyampe haknya ke masyarakat. Saya dipelajari untuk kecamatan Sukasari, untuk kecamatan Legon Kulon, ini hampir 70%. Itu menurut kami kurang baik. Tata kelolanya. Paling yang baik itu sekitar 30%-nya ada yang baik. Saya harapan kami itu dibalikan, syukur-syukur sampai 100% gitu. Syukur-syukur bisa 100%. Tapi kalau tidak ya 70%-nya yang jadi baik. Alhamdulillah. Nah, makanya kami dipercayakan bahkan di forum P4 itu. Forum P4 itu kepanjangannya apa untuk pemeriksaan? Nah, untuk forum P4 sendiri artinya Patriot Peduli Pembangunan Pantura. Patriot Peduli Pembangunan Pantura. Nah, saya berharap di wadah ini yang masuk ke forum P4 itu jiwa-jiwa patriotnya tumbuh kembangkan, Pak. Artinya silakanlah jiwa-jiwa patriotnya tentang keilmuannya, tentang ke apa ya, keahlian apapun ya, sesuai dengan bidangnya.
sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Harapan ini berjalan, Pak, mengembangkan untuk pembangunan yang ada di Pantura. Di forum P4 itu ada kepala desa, ada birokrat, ada pengusaha, ada juga petani sukses. Bahkan ada ketua forum petani Jawa Barat ya, ada Kang Haji Otong ya. Nah, Pak Haji Otong ini ada katanya Jawa Barat. Nah, harapan dari forum P4 sendiri ada 4 poin tadi yang saya kata visi misinya. Yang pertama apa saja tuh visinya? Yang pertama itu meningkatkan kualitas SDM Pantura, Pantura sendiri. Akhirnya itu yang pertama, peningkatan kualitas SDM sendiri. Terus yang keduanya? Yang keduanya tentang kualitas IPM. Kesehatan, ekonomi, pendidikan ini juga sangat penting, Pak Ji. Harus luar biasa keren. Kualitasnya harus ditingkatkan. Jadi IPM Pantura ini menjadi visi yang kedua dari forum P4 itu ya. Nah, yang ketiganya mungkin yaitu ada semacam dari forum P4 dengan kepala desa itu koordinasi yang baik. Koordinasi. Sehingga yang namanya yang sebutan tadi tentang apa ya, tentang tata kelolanya itu harus mendekati kebenaran. Ya mungkin yang terakhir sesuai dengan kami di akhir endingnya itu saya setuju dengan Haji Sudi dengan adanya suatu forum P2S tentang pemekaran. Nah, kami pun merujutnya ke sana yang terakhir. Paling tidak yang terakhir itu kesiapan untuk menyongsong pemekaran. Kami pun kerjasamanya dengan Haji Sudi dengan rekan-rekan di forum P4 maupun formasi sendiri. Ayo bareng-bareng Pantura dimajukan. Barayanya mah saya sendiri sebagai anggota di WA grupnya forum P4 itu baru paham salah satu visinya itu adalah membantu pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan IPM. Karena memang IPM itu adalah PR besar siapapun pemerintah Subang itu. Karena sekilas saja saya sampaikan, IPM itu rata-rata IPM Subang itu masih di bawah rata-rata nilai dari IPM Jawa Barat, dan itu PR besar. Kang Haji ini luar biasa nih teman P4. Nah, Kang Haji, tadi sekilas Kang Haji sampaikan bahwa Kang Haji itu aktif di bola voli. Sampai kemudian ikut di Porda gitu ya, provinsi. Itu mewakili Subang atau mewakili yang mana? Nah, kami saat muda dulu saat itu tahun 2000 ya. Karena kami berkiprah tahun 88. Itu potensi kami waktu itu betul-betul lagi prima, Pak. Artinya kabupaten lain melihat kami, melihat potensi itu, potensi yang ada, akhirnya ditransfer, diambil untuk mewakili Kabupaten Purwakarta. Meskipun KTP-nya Subang. Itu dibuatkan KTP Purwakarta saat itu enggak? Tidak. Karena boleh transfer ya. Boleh transfer. Itu ada hampir 80%, Pak Ji. 80% dari Subang. Dari Subang. Teman-teman saya itu dari Subang. Dari Subang 80% menjadi pemainnya Purwakarta pada saat itu. Kualifikasinya itu dengan Subang. Purwakarta sendiri, Kerawang dan Bekasi. Alhamdulillah Purwakarta yang menang. Waktu di Bogor, Porda Bogor tahun 2000. Pergilah ke Bogor ya, mewakili Purwakarta. Padahal rata-rata 80% Subang. Ya, ini kan potensi yang sampai sekarang pun masih kalah Masih kalah. Maka harapan kami pemerintah daerah ya begitu atau PBSI-nya sekarang dikelola oleh Pak Haji Dodi. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Haji Dodi nih. Artinya untuk PBSI sekarang di tahun 2022 Subang masuk Porda. Sudah masuk kualifikasi, sudah lewat itu ya. PR besar untuk Pak Haji Dodi. Kebanggaan masyarakat Pantura. Saya harapkan itu. Ini disinggung juga tuh Pak Haji Dodi dengan timnya di Persatuan Bola Voli Subang, seluruh Subang. Jadi supaya nanti dapat emas lah ya, dan kita dorong juga. Amin. Oke, Kang Haji. Ini berikutnya segmen yang penting, dan ini sangat penting di antara banyak tamu-tamu yang saya datang sebagai tamu di Nyemah. Apa harapan Kang Haji untuk melihat Subang ke depan? Kira-kira Subang ke depan itu sebagai kabupaten apa gitu yang kira-kira corak seperti apa Kang Haji itu? Ya, sebenarnya kalau pemimpin itu saya melihat ke Pak Haji Matatur itu udah seret kayaknya. Artinya beliau itu menerapkan semacam rekrutmen PNS pun Rupiah. Ini setuju seperti konsep itu. Tinggal pengawasannya ke bawahnya Pak. Sehingga yang namanya sampai bawah baik itu perangkat daerahnya, ASN-nya sampai tingkat bawah maupun ke kepala desanya Pak. Nah, ini yang dari masalah itu
kebanyakan di level bawah nih, Pak. Oke, di level bawah ini sekarang. Iya, kalau ini yang kami sebutkan, iya. Itu rata-rata ya kepala desa tuh ya maaf, artinya kurang amanah. Tapi sesuai tidak regulasi yang ada, sehingga temuan maupun IRDA tentang audit maupun temuan dari kecamatan tentang monet itu sering terjadi. Ada. Sampai masih benang merahnya banyak. Harapannya ini termasuk kayak Pak beliau ya, Bupati sampai jajaran kalau soal pembinaan, pengawasan kepada unsur penyelenggaraan pemerintahan terendah yaitu desa ya. Jadi harus betul-betul apakah itu berkaitan dengan kapasitas ya di desa itu, atau sebetulnya lebih pada leader, posisi kepemimpinan di desanya, atau pada kapasitas? Kalau kapasitas tentu nanti bintek lah ya ujungnya. Kalau leader kan agak susah. Kira-kira di mana nih soalnya? Mungkin kalau melihat ke sana itu leader. Pada leader sendiri, ya, karakter sendiri, atau tabiat sendiri. Oh iya, karakter kepemimpinan. Dan juga ada kesempatan, Pak Ci. Oh, peluangnya. Karena semua dana banyak. Dana banyak, sayangnya kepala itu memegang uang. Nah, keinginan saya itu, tolong kepala desa itu jangan memegang uang. Iya, karena aturannya. Udah aturannya jelas, ada bendaharanya, ada rekeningnya udah jelas sekali. Nah, inilah benar-benar harus pembinaan yang secara serius. Baik itu dari pengendara melalui IRDA maupun kecamatan sendiri. Peluang ya Kang Haji ya? Iya, peluangnya kesempatan untuk tidak baik itu ada di sana. Ada. Memang rata-rata berapa ratus juta atau berapa miliar sih kalau kita hitung kasar satu tahun? Dari semua item sampai kurang lebih 2 miliar. 2 miliar satu tahun. KU, semuanya sampai 2 miliar. Antara 1 sekian sampai 2 miliar lebih lah ya. Dan itu 1 tahun dikelola oleh pemerintah desa. Pada regulasinya sudah memang ada rekening khusus, ada bendahara desa, ada segala macam. Nah, kalau begitu posisi masyarakat sekarang kan masyarakat sudah nyaris di beberapa tempat ya, tidak semua itu kan apatis. Kita sempat kemarin dengar di daerah Pantura ada yang sudah mulai marah, gemukin gitu kan. Tapi rata-rata secara umum kan sudahlah, sudah biasa-biasa saja apatis. Nah, bagaimana kemudian harapan Kang Haji partisipasi masyarakat supaya tidak juga anarkis, tidak juga mudah menjatuhkan kepala desa yang dipilih dengan biaya mahal gitu kan? Posisinya harus seperti apa sebetulnya masyarakat itu kan? Masyarakat itu didorong yang awal tadi Pak Ji. Iya. Didorong karena ketidakpercayaan. Karena pimpinan desa itu masyarakat itu artinya ada sewaktu pilkades itu kan ada lawan politik. Mungkin kalau satu mending gitu berapa artinya cuma 2 kubu. Tapi kalau ada 3, 4, 5 itu kan yang tidak setujunya banyak sekali. Nah, seharusnya itu kayak kepala desa. Tolong yang ini perbedaan itu dirangkul semua. Awal-awalnya tahun pertama rangkul itu. Selesaikan semua sehingga ya menjadikan satu lah. Dan juga untuk cara perangkat desanya kok dibikin plur ini terbuka. Transparan mengenai apa ya? Untuk perangkat desanya itu dibikin suatu pendaftaran rekrutmennya yang terbuka sesuai dengan perda yang ada. Ini kan ada maksimal umurnya 40 tahun ya. SMA. Nah inilah ini kadang-kadang kepala desa tuh berhubung kayak apa ya, kepala desa tuh seolah saya kepala desa akhirnya merekrutmen tenaga kerja itu asal-asalan aja. Nah, ini jadi polemik di masyarakat. Nah ini harapan saya gitu Pak. Jadi ini pesan penting nih, Kang Haji ini kan aktif di forum itu. Kang Haji ketua atau sekretaris sekarang posisi ini? Ketua. Kang Haji ini adalah ketua forum P4 yang memang punya visi terutama di kalangan untuk pemerintah desa membina koordinasi dalam rangka menyiapkan 2 hal, SDM, kemudian IPM dan kesiapan kita menyongsong pemekaran atau Subang Utara. Ini keren bagian yang tadi itu, dan beliau mengharapkan 3 hal ya. Pertama, untuk kepala desa rekrutmen itu harus secara terbuka. Yang kedua, di tahun pertama itu selesaikan dulu persoalan ketika ada pasang atau calon lain yang tidak berhasil itu. Kemudian yang ketiga, tata kelola anggaran sesuai dengan regulasi ya Kang. Oke Kang. Sekarang nih bagian terakhir 2 pertanyaan. Yang pertama soal harapan Akang ke generasi muda yang lebih 30%. Apa kira-kira yang harus dilakukan generasi muda? Kemudian yang kedua,
Akang tentu punya contoh ideal, ada tokoh, ada mentor, ada idola yang mempengaruhi Akang sampai seperti sekarang. Nah, yang pertama dulu, apa harapan Akang untuk generasi muda di Pantura ini? Harapan saya kepada generasi muda ya, dengan kemajuan teknologi seperti ini ya. Iya. Saya harapan ini jangan tinggal diam. Iya. Artinya cepat menyongsong apa menjadi suatu harapan mereka ya, dengan keadaan yang di wilayah dipelajari dari apa sih potensi yang bisa dikembangkannya gitu. Syukur-syukur kita punya mentor lebih senior ada komunikasi yang baik, apa peluang-peluang apa yang ada di. Yakin dengan adanya Pantura dengan adanya Patimban ini peluang sangat besar sekali untuk anak-anak muda yang sekarang tapi tangan diam lah. Lulusannya SMA kita mencari peluangnya apa sekolah lagi, kuliah lagi, atau bikin suatu kegiatan yang sifatnya positif minimal masuk ke forum yang benar sehingga ini peluangnya nanti ada Pak Ji, artinya bikin suatu nilai yang positif ke anak diri sendiri. Dan yang terakhir yang tadi Pak sebutkan, untuk saya sendiri Pak ya, jadi bisa seperti ini. Yang jelas di orang tua saya sendiri ya, mendoakan saya tidak intinya. Pak Haji dan Bu Haji saya selalu ibu saya dan bapak saya itu membesarkan seperti ini, dan juga kakak saya itu almarhum yang saya tidak terlupakan. Bu Haji. Ini almarhum Haji Rasta Hidayat. Oh, Pak Haji ada. Beliau selalu peduli terhadap saya. Sehingga waktu saya itu posisi itu saya dulu kan gini di hobi bola voli lagi asik-asiknya, dan juga saya jadi bandar beras atau bakul beras. Berpikir kakak saya itu berpikir gini, kalau dari bakul kan ada ruginya. Nah kalau dari PNS tuh ada ruginya. Nah ini aja lah. Ini ada kesempatan katanya di tahun 2022. Artinya mudah-mudahan beliau yang mendorong menjadi PNS Pak Haji atau yang mungkin kayak yang lainnya juga banyak lah rekan saya yang mendorong, termasuk membesarkan kami di forum P4 sendiri, termasuk Pak Jokowi sendiri ke kami ya, artinya di forum P4 ini orang-orang hebat-hebat semua. Saya selalu memberikan edukasi yang baik. Insyaallah. Barayanya mah beliau itu agak kadang-kadang confused gitu, ketukar-tukar karena ada dua nama Otong di sini. Ada satu tokoh Pantura yang luar biasa namanya Haji Otong, ketua KTNA, ketua Tani Nasional di Jawa Barat, dan dia orang yang luar biasa di Ciasem. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mengunjungi beliau dalam beberapa kesempatan ke depan. Kita sedang mengatur jadwalnya. Hatur nuhun Kang Haji. Baraya, saya ingin mencoba menyimpulkan dari pertemuan ini yang luar biasa dengan Kang Haji Agus ini. Yang pertama, bahwa apapun Pantura ini sebetulnya dan Subang pada umumnya mempunyai potensi yang luar biasa dari sisi apapun, termasuk yang beliau gambarkan tadi 80% tim poli dulu di masa beliau berjaya itu Putra Subang, tetapi kemudian dimanfaatkan atau mewakili tim Purwakarta. Itu kan potensi, dan juga faktor bidang-bidang lain semuanya banyak potensi-potensi Subang. Nah, potensi-potensi ini baru bisa tergali kalau kita melakukan komunikasi silaturahmi. Itu yang pelajaran pentingnya. Pelajaran penting yang kedua dari Kang Haji Agus ini, kondisi sekarang ketika pemerintahan desa diberikan lewat regulasi nasional keleluasaan untuk mengatur, mengurus sendiri, bahkan dananya hampir 2 miliar, harus dibarengi oleh dua hal. Pertama, kemampuan leadership dengan niat yang baik dari kepala desa, dan yang kedua tata kelola harus sesuai dengan regulasi. Artinya kalau uang itu ya memang harus diatur, harus diurus oleh bendahara. Nah, ini yang Kang Haji Agus lihat, kalau ditata kelola dengan baik, diurus dengan baik, itu akan membuat Subang khususnya utara itu akan melesat lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang Kang Haji Agus katakan, untuk anak muda peluang untuk mengisi di era digital ini, terutama dengan ada era industrialisasi di Patimban, itu sangat besar untuk kaum muda. Karenanya manfaatkan ini. Itu pesan Kang Haji Agus. Hatur nuhun Kang. Ini sudah pertemuan yang luar biasa. Nah, sukses selalu untuk Akang dan aktivitas di Sekmat, kemudian sebagai pejabat desa juga di forum P4 gitu ya.
Atur nuhun Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.